wabarakatuh. Saudara Lun, saat ini kita sedang berada di Open Stage Taman Budaya Taman Seni dan Budaya Banda Aceh. Kita hari ini sudah bersama Bang Zulfikar Kirby Ya, sebagai apa ya? Kita sama-sama Dalam bekerja acara menyelenggarakan ngopi lesehan bersama Datar Mata dengan menjawab dengan karya. Dan sebagai pemantiknya pemantik Fikar Wieda dan Yoyo Harnes. luar biasa. Ini Silakan. dalam malam ini akan kita akan berdiskusi tentang suara prasejarah yang hari itu di Gua Putri Pukes itu ada batu yang bunyinya menyerupai kentongan atau bambu, dan itu dicari dan menjadi penasaran tuh Mas Yoyo Harnes ingin mengetahui itu lebih jauh lagi, lalu mereka menggarap sebuah komposisi musik, bolehlah disebut untuk komposisi musik atau eksperimental, terserah lah. Yang jelas kita berdiskusi tentang itu bersama Mas Yoyo Harnes. Dalam Datar Mata rencana pertama ini melaksanakan diskusi. Ada datang Bang Fikar Wieda bersama istri Devi Matahari, ada Bang Yoyo, ada Yopi Smong dari Pulau Jawa sana. Ya, kita tangkap saja ke sini. Kita manfaatkan waktu yang sedikit ini, yang sempit ini, untuk kita berdiskusi dengan tema ya menjawab dengan karya, dan banyak hal-hal lain yang akan didiskusikan. Bagaimana pandangan-pandangan mereka ini, tentu kita menghadapi ke depan bagaimana kesenian kita dan seni kita di Aceh ini, mau tradisi maupun modern, apakah sudah bertahan atau kita tetap berjalan di tempat, atau kita harus maju ke depan. Ya, itu saja. Siap. Terima kasih. Bang Zulfikar Kirby. Yang pastinya inisiasi ini terjalin dengan baik sesuai dengan apa yang kita sepakati, dan ini adalah sebuah hubungan emosional yang cukup baik sehingga acara ini bisa terselenggara dengan seksama dengan berbagai pihak yang telah mendukung. Pastinya sambil menunggu teman-teman yang akan menjadi penyelenggara dan sekaligus sebagai pengisi acara dari ngopi lesehan bersama Teater Mata menjawab dengan karya. Insya Allah saat lagi kita akan hadir, di tengah-tengah kita akan hadir bersama kita Bang Fikar Wieda bersama istri kita dan juga Mas Yoyo Dan Yopi Smong. Insya Allah. Oke, ikuti terus guys persiapan dari kegiatan kita pada malam hari ini di Open Stage Taman Seni dan Budaya Banda Aceh. Ini sebagai penyelenggara juga tim pendukung, kura-kura berjanggut tapi tak ada janggut. Pura-pura dalam perahu itu. Apa ya? Saudara Lun, jamuan pada malam ini sudah tersedia. Ya, ini sebagai cicipan ringan saat kita nanti melaksanakan kita diskusi. Sudah dijamu dengan baik, ada kacang rebus, kemudian ada minuman teh dan kopi. Sambil menunggu teman-teman seniman berkumpul, inilah persiapan yang sudah dipersiapkan oleh tim. Nah, ini dia kegiatan kita hari ini pada malam ini di Taman Open Stage Taman Seni dan Budaya Banda Aceh. Ngopi lesehan bersama Teater Mata menjawab dengan karya 25 Desember pada malam ini 2021 pukul 19.30 WIB. Sebagai pemantik kegiatan pada malam hari ini, Fikar Wieda dan Yoyo Harnes juga hadir nanti. Yopi Smong dari Pulau Jawa. Oke guys, saya Daralun, ikuti terus kegiatan kita pada malam hari ini. Ini ada adik mahasiswa dari Teater Home ya? Teater Home.
UKM Teater Bu. UKM Teater. Motivasinya apa nih bergabung di kegiatan pada malam ini? Gimana Kak motivasinya? Ada iming-iming ya? Atau memang malam minggunya kelabu? Kasihlah sedikit close apa statementnya. Solidaritas ya? Teater Home itu dari mana? Universitas Rambi Mekah, UKM. Universitas Rambi Mekah. Pastinya di Banda Aceh ya. Kira-kira motivasi utama untuk hadir selain solidaritas apa yang berhubungan dengan apa yang ingin didapatkan pada kegiatan pada malam hari ini? Karena di sini kita nanti akan berdiskusi tentang kalau nggak salah sih sehubungan dengan analisis, hipotesis, dugaan sementara dari apa yang didapatkan berdasarkan aransemen musik mungkin ya dari prasejarah ya. Bunyi purba, saya lupa istilahnya apa ya. Udah dapat nggak gambaran apa yang mau dibicarakan pada malam ini dari Ngopi Lesian bersama Teater Mata? Belum? Udah dapat informasi apa yang mau dibicarakan, yang mau didiskusikan? Oh gitu. Informasinya dapat dari mana? Dari Teater Rosakan sendiri. Katanya mau sharing bersama Teater Mata dan teater lainnya. Dapat undangan resmi nggak? Dapat. WA, via WA. Ya, Oke. Pastinya cuman teman-temannya hanya beberapa orang yang hadir ya. Iya. Satu komunitas anggotanya berapa orang? Rame ya? Rame. Rame. Ini hanya 4 perwakilan ya. Mungkin ini pengurusnya ya? Ya pengurus. Pengurus inti, bukan? Pengurus ini bisa jadi. Bisa jadi, berarti ada keraguan ya. Pengurusnya diragukan. Tanpa SK. Ada SK-nya kira-kira, ada pengesahannya nggak? SK-nya Belum ya? Tidak masalah, yang penting berkarya dan berproses. tetap berkarya. Apa itu? Oke, saudara Lun. Itu dia mahasiswa dari Universitas Rambi Mekah yang bergabung dalam UKM. Unit kegiatan mahasiswa. Oke. Lanjut aja. Mau lewat-lewat. Suasana di sini masih sepi, belum banyak yang hadir. Mungkin saat lagi karena kita baru selesai melaksanakan fardu Aisyah. Indonesia kecil. Ya. Oke, saudara lo, bagi yang ingin bergabung, ingin mendengarkan apa yang menjadi topik pembicaraan utama pada malam hari ini, silakan ke Taman Seni dan Budaya Open Stage Banda Aceh. Pada malam ini kita masih menunggu para pembicara dan teman-teman yang lainnya yang saat ini sedang menikmati makan malam. Berangkat dari Takengon ya, Badapang Tikar ya? Iya, Pak. Ya, gimana perjalanannya? Takengon, saya dari Biren. Saya dari Tangon, dari Bidan. Saya tanya dulu yang dari Takengon. Perjalanannya seperti apa? Kira-kira ini agenda utama atau ada persinggahan lagi sebelum menyampai ke Banda Aceh? Sebenarnya ini agenda yang mendadak ya. Oh, mendadak ya. Setelah dari Desember kopi di Kuyun, lalu kendari kopi di Kaki Berni Teong, lalu rencananya kan berangkat ke Banda untuk acara 17 tahun tsunami Besok ya? besok seharusnya Pukul berapa besok? Di Pelabuhan Ulili? di Pelabuhan Ulin Jam 8 pagi atau jam 9? jam 8 pagi. Jam 8 pagi ya. Rangkaian acaranya juga banyak di sana Ya, ya. banyak. Yang pastinya ada pertunjukan, Ada pertunjukan, ada doa, ada zikir mungkin, juga ada beberapa seremonial dari pejabat publik setempat ya. Yang hari ini, agenda hari ini kira-kira inisiasinya dari siapa? dari Dapat informasi nggak? ada kami sama sekali nggak dapat informasi. Oh enggak ya. Berarti saat ini hadir ke Banda Aceh bersama tim. Anda sebagai siapa? Dalam hal ini sebagai apa? Bukan sebagai pendamping yang sebelahnya, nggak ada hubungannya dengan Sebagai acara apa? ini. sebagai apa? Sebagai apa?
Mungkin sebagai driver Sebagai atau mungkin driver, sebagai Bang Fikar, tim ya. penyelenggara atau tim suksesi gitu. Posisi Kreatif. yang tim kreatif Oke juga ya. bisa. Ini di sebelahnya juga sudah ada alumni ya. Alumni dari FKIP Sendera Tasik Unsia USK Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Saat ini beliau berdomisili di Kota Biren, Kota Juang Biren, dan bertugas di sana sebagai guru di SMP 3 Biren. SMP 3 Biren, guru seni ya. Guru seni budaya. Nah, kira-kira perjalanan tadi bersamaan dengan tim yang dari Takengon atau memang datang sendiri? Sebenarnya nggak ada rencana Atau dijemput? ke Banda Aceh, Oh. tapi tiba-tiba karena tim dari Takengon langsung jemput ke rumah, jadi karena waktu libur juga dan udah lama nggak ke Banda Aceh, jadi sekalian mampir Oh ke Banda gitu. Aceh. Berarti dan bareng sama teman-teman. Ya. Berarti teman-teman dari Takengon singgah ke Biren, dari Biren langsung dibawa ke Banda dibawa ke Aceh. Banda Aceh. Bukan penculikan ya. kayaknya ya penculikan sekalian. Oke, luar biasa. Saudara lo, nanti kita masih menunggu kehadiran dari teman-teman Bang Fikar Weda, KDP Matahari, Mas Yoyo, dan juga Bang Yopi untuk kegiatan pada malam hari ini. Thank you ya. Sukses, mudah-mudahan hari ini adalah kegiatan yang benar-benar menarik dan sangat menginspirasi bagi teman-teman lainnya. Bagi teman-teman di luar sana yang ingin bergabung kemari, kita persilahkan untuk bersama kami di sini di Open Stage Taman Seni dan Budaya Banda Aceh. Saya belum melihat reporter yang utama ini, Muhrain. Dimanakah Anda? Apakah Anda sudah di kantin? Tete? Saya belum melihat juga rekan saya Cut Ratna. Apakah bisa hadir pada malam hari ini? Ataukah mungkin beliau punya kegiatan yang lainnya? Sudah mulai terlihat teman-teman yang ingin mengisi acara, Bang Jul? Belum? Sana, Bang Fikar di sana kan. Sudah ya? Oke. Inilah suasana malam hari di sini. Budaya Banda Aceh. Sepertinya teman-teman sudah mulai kelihatan. Nah, ini ada Bang Nazar Debus. Sudah merapat ke lokasi dan ingin melakukan kegiatan diskusi pada malam hari ini. Bang Nazar sehat? Alhamdulillah sehat. Ada Bang Jamal, Tapi sudah hadir di tengah-tengah kita Bang Fikar. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mau. Oke. Mas Assalamualaikum. Yayo, Ketemu waalaikumsalam. lagi. Oke, sukses. Saudara Lun, tadi sudah bersama kita menuju open stage untuk tim pemantik Bang Fikar dan juga Mas Yoyo. Tapi saya belum melihat Kak Devi. Apakah beliau ikut hadir bersama kita pada malam hari ini? Ini suasana malam hari di open stage Taman Seni dan Budaya Banda Aceh. Ini suasana di kantin. Cukup ramai. Apakah itu Kak Rara Mutia Poma? Dari kejauhan. Nah, ini seniman terkenal nih, Bang Fauzan, luar biasa. Apakah itu Kak Rara Poma ya? Oh, Kak Rara Mutia kan? Oh, juga hadir mitra kita saat kita berada di Kuyun. Kak Rara Mutia Poma sudah hadir juga. Oke, malam ini kita ngopi Sambil lesehan. bercerita. Aha. Lain kopi, lain cerita ya. Berarti banyak cerita kita sambil ngopi ya. Yes, ada benar. Oke.
Saudara-lun, malam ini di panggung utama sudah mulai terlihat persiapan. Saya belum melihat rekan saya Curratna dan Muhrain. Apakah mereka akan datang bersamaan? Sayangnya udah jelek ini. Nah, kondisi karena faktor cuaca, karena kan dia terbuka. Jadi dicuci, dibasahi oleh hujan dan dipanasi oleh terik matahari. Langsung di atas kayaknya. Oke, saudara-lun, sebagaimana dilihat di panggung utama sudah berkumpul teman-teman yang akan mulai kegiatan diskusi. Kita ikuti kegiatan pada malam ini, pastinya sangat menarik. Oke, mari kita ikuti Ngopi Lesehan bersama Teater Mata, menjawab dengan karya. Tempatnya di Open Stage Taman Seni dan Budaya pada malam Minggu 25 Desember 2021 pukul 19.30. Sebagai pembicara dan pemantik adalah Fikar Weda dan Mas Yoyo Harnes, juga didampingi oleh teman-teman seniman lainnya. Bawa kopi. Jalan dari ini udah nyampe sana, mereka tahu itu kan. Ada nge-like kakak? Ada subscribe nggak waktu dikirim ke nomor Irani? Nggak ada. Di mana? Yang kemarin coba buka di Mamau Entertainment. Yang AWW, wujud. Biar nanti datang yang lainnya. Mau jadi ibu atau mau jadi bapak? Aku kurang asam. Oh, ini dirasa tidak didengar-dengar. Di antara dua alam. Luar biasa guys. Oh, berarti saya enaknya di tengah. Jadi sebelum dimakan dihitung dulu berapa biji semua. Berapa biji satu orang? Karena itu saya ditugaskan sama beliau. Tolong hitung berapa biji semua jumlah kacang. Atau jauh apa? Apa? Ada kacang-kacangnya. Memang ada kelakuan utama itu. Itu ini lakban apa? Nggak boleh ngomong di lakban mulutnya. Kecuali kopi itu harus ambil sendiri ya. Ma, oh Jamal, aku sudah membawanya. Baiklah.
mendampingi Reni. Enggak, dia yang ikut pada ini. Dia yang mendampingi Kali ini dia Opa. ikut apa? Kan nggak ada yang ditunggu lagi kan? Ya, ada. Tunggu pagi aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah, selawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara ngopi lesehan bersama Teater Mata menjawab dengan karya 25 Desember 2021 pukul 19.30 skornya kita cabut kembali karena tadi sudah dibuka jam 19.30, cuman pas saat itu nggak ada orang, jadi kita buka 19.30 kemudian kita skor. Sekarang skornya kita cabut kembali. Jadi terima kasih kepada Bang Fikar Wieda. Bang Supran di depan aja kalau nggak. Bang Supran. Oh, Bang Jo. Bang Fikar, selamat datang. Usul sedikit. Kalau bisa suara dia masuk mic, nafas Cik, jangan. cik. Be lah menang. Enggak, selama ini aku yang protes dia, sekarang gantian dia protes. Nggak padil berarti. Jadi terima kasih kehadiran Bang Fikar dan rombongan, ada Mas Yuyu, ada Bang Yopi, juga ada nanti Kak Devi dan rombongan teman-teman lain dari Jakarta. Juga terima kasih kehadiran teman-teman dari para penikmat seni, khususnya dari Teater Mata dan dari teman-teman lainnya. Pada malam ini kita berbahagia sekali bisa bersama berkumpul di open stage ini. Sekedar informasi bahwa di penghujung 2021 ini Teater Mata kembali sudah bangkit, insyaallah, mudah-mudahan akan terus dengan karya-karyanya. Untuk itu kami minta sepatah dua patah kata lah dari Ketua Teater Mata yang Ribuan ini. Silakan Paman. Berarti kalau sepatah dua patah berarti nggak banyak, Pak. Satu kalimat.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan Rasulullah sebagai hanya beliau yang menjadi teladan. Alhamdulillah malam ini acara Rofi Sehat bersama terbaca sebenarnya ungkapan kerinduan. Rindu adalah jembatan silaturahmi. Kita berkumpul di sini. Alhamdulillah dengan hajatan yang luar biasa ini, jauh-jauh dari Pulau Jawa datang di sini, Bang Fikar, Mas Yoyo, Bang Yopi. Kita memanfaatkan waktu untuk malam ini dan ada perjalanan ke hajat yang sana. Ada hal yang didapat oleh beliau-beliau di sana, di dalam gua sana, mungkin akan ditumpahkan di sini malam ini, begitu Bang. Seperti itu. Dan besok adalah tanggal 26 ya, hari Minggu. Begitu juga peringatan tsunami. Ya, mengenang boleh juga. Terserah. Pokoknya kita malam ini mengenang. Selamat datang Kak Deno, selamat datang Bu Devi. Lebay. Baru semalam video call Bu Devi. Sudah dijamu, sudah minum jamu tadi kan. Oke, tersebut malam ini mungkin tidak salah, tidak salahnya kita mengenang arwah-arwah pendahulu kita, para seniman semuanya. Itu saya mengajak kita membacakan Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Telah kuhitung jumlah nafas bersama degup jantung, sudah jauh mengayuh langkah, tapi masih terasa sangat singkat. Seandainya waktu lebih panjang, tentu akan lebih syarat nikmat terdekat untuk kekalan yang ia janjikan. Kau hitung dirimu dengan sejumlah ketakberdayaan sambil menerjemahkan makna kenikmatan, sebab ia semakin dekat menyempurnakan keberadaan. Lalu kuhitung jumlah nikmat yang diturunkan sambil menakar kecintaanku masih saja tidak seimbang. Seandainya waktu lebih panjang, wahai, seandainya waktu lebih panjang karya almarhum Mas Kirby yang malam ini kita setelah 17 tahun vakum seiring dengan terjadinya peristiwa tsunami, dan alhamdulillah kita bersama Datar Mata ingin menggerakkan kembali perteateran di Aceh, ingin mengisi gerak-gerak teater di Aceh. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih untuk hadir semua, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Manjul. Malam itu 17 tahun yang lalu kita bercengkrama dengan kakak, menari dan mencumbuhi malam di ruang pojok TV. Asap menaramu mengepul. Kita menyusun kata-kata bersama yang kini tiada. Malam itu 17 tahun yang lalu, bulan meninggi setengah, sebagian denah sudah tersusun, sebagian masih menyisakan rindu. Kita mengata, membata, menyata, tersekat saat pulang kata terakhir.
malam itu 17 tahun yang lalu, matamu di antara kepulan menara, menyimpan denah yang tak selesai. Kita berpisah dalam duru Vespa tua, terus menyusuri hilang di batas gelombang. Malam itu kebetulan saya dengan dengan Supran, dengan almarhum AA, dengan Mas Kirby di pojok ruangan itu. Amanah Bang Helmi, ketua DKA saat itu adalah menggelar musyawarah Dewan Kesenian Aceh. Sekitar jam 11 malam kita mengatakan kepada Mas Kirby, Mas jangan pulang karena besok musyawarah DKA. Tapi Mas dengan kekehnya, saya pulang. Saya, Supran, almarhum AA nggak bisa menahan, sehingga beliau pulang dan besoknya tsunami. Dan itulah sekilas kisah ketika kita bercengkrama di Taman Budaya ini. Malam ini kita bebas saja. Kita ingin meminta Bang Fikar untuk, ya, selamat datang Bang Helmi, Bang Adit dan teman-teman lainnya, Bang Jo, Bang Fikar untuk melihat refleksi 17 tahun setelah tsunami, bagaimana kita berbuat dengan karya. Bang Fikar sudah melintasi Nusantara dan melihat jauh ke depan, dan bagaimana melihat Aceh hari ini dan untuk masa yang akan datang. Waktu dan tempat kami persilakan kepada kakanda kami Bang Fikar, yang insya Allah dengan Kak Depi untuk terus sehat dan terus berkarya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghargaan yang tinggi mata yang menggagas ini, tradisi seperti ini seyogianya kita rutinkan, karena perbincangan intelektual seperti ini penting sekali dalam rangka kita merefresh ide, pemikiran, dan mungkin saja dari setiap pertemuan seperti ini akan ada hal-hal baru yang bisa kita tangkap. Fungsi kesenian itu paling tinggi, itu yang kami hayati bersama, ada 3. Yang pertama adalah menghibur diri kami sendiri, menenangkan hati kami sendiri, mensyukuri hati kami sendiri. Yang kedua adalah menggembirakan hati orang yang melihat, menyenangkan hati orang yang memandang, dan meriangkan hati orang yang mendengar pertunjukan atau apapun lah aktivitas kita. Yang ketiga adalah pencerahan. Kesenian itu harus memberi pencerahan kepada kita. Ada sesuatu yang bisa kita pungut dari setiap pertunjukan, dari setiap momentum. Ada yang tercerahkan, ada hal yang bisa kita ambil hikmah dari setiap apapun yang kita kerjakan. Untuk itu dengan penuh hormat saya ingin mengundang 2 rekan saya. Yopi, silakan ya ke depan. Dan Mas Yoyo. Ya. Ini nanti kami akan bicara bergiliran barangkali. Karena ada sesuatu yang kita tiba-tiba kita menemukan sesuatu di perjalanan kemarin. Kebetulan kawan-kawan ini sudah pada pulang, tetapi ada hal yang kemudian kita tangkap, sebuah momentum. Saya kira ini penting sekali ketika kita berada di Loyang Putri Bukes. Loyang Putri Bukes ini seperti kita tahu menyimpan legenda pengantin yang menjadi legenda ini biasa sebetulnya. Tetapi ada pesan dari legenda itu adalah jangan menoleh ke belakang. Nah, inilah yang kemudian jadi tagline kita, jangan menoleh.
ke belakang, tetaplah ke depan. Karena kalau Anda menoleh ke belakang, maka akan menjadi batu. Ini bisa ditafsirkan macam-macam. Bisa menjadi batu sesungguhnya, atau kita tidak bergerak dari satu tempat, atau kita hanya mengulang-ulang hal yang sama. Banyak tafsir batu. Tetapi di luar itu, ini nanti Mas Yoyo barangkali akan menceritakan. Karena ketika Desember Kopi yang kita gagas, yang kemudian dihadiri kawan-kawan dari Banda Aceh, dari Medan, dan dari beberapa daerah, dari beliau dari Bali, dari Jogja dan lain-lain, di penghujung kegiatan Desember Kopi ini, justru kami menemukan sesuatu yang tidak terduga. Apa itu tidak terduga? Karena kita menemukan satu bunyi. Bunyi ini berasal dari prasejarah. Bunyi ini diantarkan di dalam gua Loyang Putri Pukas itu ada satu batu yang apabila itu diketok, itu bunyinya seperti bunyi bambu, seperti bambu yang diketok. Para penjaga gua itu mengatakan itu adalah bambu yang menjadi batu karena proses alam. Karena proses alam, bambu yang menjadi batu. Nah, secara tidak terduga muncul saja, tiba-tiba muncul Mas Yoyo secara spontan menangkap bunyi itu tadi melalui satu aplikasi mengukur frekuensi, aplikasi pengukur frekuensi. Dan apa yang terjadi kemudian? Nah, bagian ini nanti Mas Yoyo yang akan menceritakan. Saya hanya mengantarkan saja, ya. Selanjutnya nanti Mas Yoyo yang akan menceritakan. Saya hanya mengantarkan saja. Ternyata dari ukuran pengukuran frekuensi yang dilakukan Mas Yoyo melalui aplikasi itu, keluar angka 432. Ini dalam orang-orang musik, orang-orang yang bergelut di bidang bunyi, ini hafal betul mereka apa yang disebut dengan frekuensi 432 itu. Kalau kita di sastra, saya pun baru belajar. Saya belajar, kemudian saya tanya Mas Yoyo apa itu, kemudian dari disitulah saya baru paham ternyata 432 ini adalah frekuensi organik. Frekuensi organik artinya kalau kopi organik yang tanpa pupuk. Nah, itu ya. Jadi alam, frekuensi yang tercipta secara alamiah, dan konon tidak semua tempat memiliki itu. Di tempat-tempat tertentu dengan frekuensi yang dengan proses alam yang sedemikian rupa baru muncul bunyi organik seperti ini, frekuensi organik seperti ini. Nah, inilah yang kemudian di penghujung acara Desember Kopi itu kita secara spontan berusaha menangkap bunyi dari era prasejarah yang berusia 8.000 tahun sebelum Masehi, ditangkap, kemudian suara itu diantarkan ke sebuah rumah yang pada saat itu juga terus dideklarasikan sebagai rumah peradaban Gayo Kuine miliknya Pak Martis. Pak Martis ini adalah anak Kepala Taman Budaya Aceh pertama. Jadi Kepala Taman Budaya Aceh pertama namanya Bapak Mahmud Tamat. Anak Pak Mahmud Tamat ini namanya Ramdhanu Martis. Dan inilah yang kemudian mendirikan rumah peradaban itu, dan rumah itu berada persis di tepi danau, berada dalam jalur lintasan prasejarah, karena di sana terjadi ditemukan kerangka-kerangka manusia yang berusia 8.400 tahun sebelum Masehi oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara itu. Jadi itu kira-kira yang bisa kita tangkap. Lalu saat itu juga kita kemudian bersemangat
kita menemukan sesuatu yang harus kita gapai untuk masa depan, yaitu jangan menoleh ke belakang. Kalau tsunami, kita tidak menoleh lagi ke belakang. Kita harus bergerak mencapai masa depan. Teater mata, jangan lagi menoleh ke belakang. Harus berjalan mencapai masa depan. Semuanya berjalan menuju masa depan, kepada cahaya yang lebih cerah, kepada masa depan yang lebih gemilang. Itulah yang kemudian mendorong kami, mendorong kita untuk menghayati betul tagline dari legenda Putri Bukes. Jadi legenda Putri Bukes itu bukan legenda biasa, dia memberi pesan khusus, dan pesannya ini unik. Pesannya itu unik. Pesan unik itulah yang kemudian kita tangkap sebagai suara dari prasejarah yang sekarang disebut jangan menoleh ke belakang. Kalau Anda menoleh ke belakang, kau akan menjadi batu. Ya. Jalanlah ke depan, jalan ke depan. Itu yang barangkali yang bisa kita ini, menurut saya ini penting sekali, dan ini bukan temuan ini, saya kira sebuah anugerah, saya kira sebuah anugerah yang muncul begitu saja. Jadi tidak pernah terencana. Kita hanya kemarin itu melakukan wisata prasejarah, kawan-kawan kita ajak ke Loyang Bundale, kemudian ke Loyang Putri Bukes. Di Loyang Putri Bukes kita mendapat keterangan ini, kemudian Mas Soyo dan Yopi kemudian secara spontan menangkap itu menjadi sesuatu pesan yang menurut saya akan menjadi dahsyat. Kelak temuan ini saya tidak tahu, mestinya akan memberi sesuatu yang baru lah. Kita kemarin di pesta orang perkawinan itu biasa ada musik. Kita juga tampil. Cuma Mas Yoyo dan Yopi kemudian memesankan kepada grup band itu agar mengubah tuning alat musiknya, mengubah tuningnya itu ke 4-3-2. Nah, apa yang dimaksud 4-3-2 dan lain-lain? Nah, inilah bagian Mas Yoyo yang akan menjelaskan, bergantian lah saya kira dengan Yopi nanti menambahkan. Saya kira begitu ya. Saya hanya memberi pengantar saja. Karena menurut saya ini penting sekali untuk kita. Saya tidak tahu. Ya kita diskusilah. Barangkali ada hal-hal yang bisa kita capai dari peristiwa yang tidak terduga ini. Langsung silakan. Baik, silakan Mas Yoyo. Sekilas tadi Mas Yoyo mengatakan begini Mas ya tadi. Beliau ini bingung di Aceh. Kalau di Bali itu jelas antara mistis dan non mistis. Tapi ternyata itu masuk loyang Putri Bukes, gagap beliau. Silakan Mas Yoyo dengan kegagapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam kita haturkan ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, di saat ini kita masih dikaruniai kesehatan, kesempatan untuk bertemu, bertatap muka dan saling bertukar pikiran tentang apa yang kita alami beberapa waktu ke belakang. Ya, kali ini adalah kesekian kali dari kedatangan saya bersama Bang Fikar dan Bang Yopi ke Takengon pada khususnya dan Aceh pada umumnya. Setelah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun kita ini diam di rumah, mengenali tempat ibadah masing-masing, mengenali diri sendiri dan sebagainya. Akan saya ceritakan
merupakan dari agenda besar kedatangan kami di Aceh atau Gayo dalam rangka Desember Kopi Gayo panen tahun 2021. Agenda pertama kami tiba di Medan dan menggelar sebuah pertunjukan yang mendukung diskusi dari Gayo Prasejarah, yaitu diskusi dan penelusuran jejak-jejak prasejarah di Loyang Mandalay. Terus setelah selesai kita bergerak ke Takengon. Lalu di Takengon kita menghadiri sebuah pencanangan desa wisata di desa Payatumpi ya Bang ya. Ada beberapa kawan dari kita dari Banda Aceh ada di sana juga menjadi andil besar di sana. Salah satu dari agenda setelah agenda utama di Payatumpi, kita bergerak menuju ke desa selanjutnya adalah desa Kuyun, di mana sebelumnya kita disempatkan melihat langsung di mana itu Loyang Mandalay. Sebelumnya saya sudah hilir mudik juga di Loyang Mandalay, cuman hanya sebatas lewat saja dan tidak tahu situs mana yang itu ada kerangka manusia. Oke, kita di Loyang Mandalay, lalu dilanjutkan ke tidak jauh dari situs itu kita menuju ke Gua Putri Bukes. Ya nampaknya biasa saja bagi saya. Artinya kan kalau saya ini kan dari kecil di Bali, jadi melihat tempat-tempat yang mempunyai nilai getaran, entah itu mistis ataupun sakral sekalipun, bagi saya sudah biasa. Dengan berbekal kebersihan hati dan keikhlasan saja lah. Di Gua Putri Bukes ya kami biasa masuk ke dalam gua itu dibimbing oleh penutur atau pemandu, kita sebut abang pemandu wisata yang menjelaskan itu. Ini bagian dari sebuah bentuk Inenmaya Putri Bukes yang menjadi batu menoleh ke kanan. Lalu ada beberapa benda-benda lain yang ada hubungannya dengan legenda sebuah hantaran prosesi pernikahan. Nah selanjutnya agak naik sedikit di sebelah paling ujung itu ada sebuah stalaktit batu yang menggantung. Stalaktit batu yang menggantung diapit oleh 3 ceruan yang lumayan besar. Ya kami diperlihatkan oleh abang pemandu tersebut, ini adalah batu yang dari bambu berubah menjadi batu. Nah, terus dipukulkan tok gitu aja. Oke, saya tangkap pakai kamera juga. Terus kami hendak pulang. Setelah pulang mau menuju ke tangga, saya tunggu agar beberapa pengunjung sepi dulu. Lalu saya turun lagi mencari batu itu. Saya ketok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Iwan, selamat datang. Ya, jadi batu itu saya ketok. Lalu saya ambil handphone,
saya nyalakan sebuah aplikasi umum, sebenarnya aplikasi umum yang digunakan oleh para musisi yang namanya tuner application. Jadi di tuner saya itu bisa mendeteksi nada apa yang terproduksi, atau seperti kawan bicara nada dasarnya apapun kami bisa tracing atau melacak di situ berikut dengan angka gelombangnya. Jadi saya di tuner saya itu sudah saya setel 432 Hz. Jadi sudah hampir sekitar 15 tahun saya itu mengikuti pedoman dari sebuah angka tersebut yang saya pelajari, yang saya yakini sebuah ukuran baku tentang sebuah keseimbangan. Jadi secara otomatis itu setelah saya pukul dan saya deteksi itu menunjukkan nada C di frekuensi A sama dengan 432 Hz. Artinya begini, jadi dulunya dalam ilmu musik atau ilmu bunyi-bunyian yang bisa memberikan manfaat sebuah nilai sebuah seni, kan kalau dalam ilmu yang saya pelajari bunyi itu ada dua, bunyi yang sekedar bunyi dan bunyi yang bermanfaat. Jadi ada bunyi namanya nat, artinya nada kalau dalam bahasa Sanskrit, dan ada annat, jadi tidak bernada. Yang tidak bernada itu seperti bunyi kokok ayam, bunyi mungkin deritan pintu, atau bunyi gemericik air gitu. Jadi di dalam dulunya beberapa seniman yang memakai bunyi agar bisa memberikan manfaat ke dalam manusia, salah satunya ya adalah membuat tautan dari bunyi pertama atau nada pertama dengan bunyi selanjutnya, bunyi selanjutnya, bunyi selanjutnya, agar menjadi sebuah tangga nada. Jadi kalau bilang tangga nada adalah nadanya lebih satu, dimana kalau kita sebut tangga nada lebih inklusif lagi adalah tangga nada musik. Jadi kita masuk ke dalam musik. Dulunya para pemain musik tidak memiliki ukuran baku untuk mematokkan di titik mana mereka akan melakukan standarisasi dari nada awal. Terbukti dengan di belahan etnik yang berbeda, contohnya seperti kebudayaan lama seperti Cina, Jepang, Jazirah Arab, dan Jawa. Mereka memiliki rata-rata satu suku atau satu etnik hanya memiliki satu saja tangga nada. Mereka rata-rata memiliki satu saja tangga nada. Seperti di Jawa hanya mempunyai skala yang dinamakan 5 nada atau pentatonik. Di Jepang juga begitu, di Cina. Lalu yang lebih spesifik, musik-musik yang ada beberapa tempat seperti musik
Jazirah Arab dan musik India, mereka adalah sebuah kebudayaan baru di mana beberapa etnik berkumpul dan melakukan menjadi sebuah perbendaharaan baru. Jadi kita kembali ke bagaimana para seniman dahulu mematokkan di mana nada itu di awal. Kalau di istilah Jawa, kami mengenal tuh ngeng. Ngeng itu adalah bunyi hati kita di mana berhenti saat misalkan ada sebuah desir angin yang hanya sebentar saja, terus kita terasa berfrekuensi di dalam hati, itu dinamakan ngeng gitu. Terus yang kedua, di musik flamenco atau musik Andalusia, mereka mengenalnya duende. Duende itu artinya sebuah rasa yang hanya yang ditemui sebentar saja. Jadi di mana saat sang musisi itu pada awalnya menemukan duende atau ngeng itu, itulah dia kenang. Dia berupaya mengulang-ulang lagi, terus mematrikannya ke dalam instrumen, entah itu seruling atau alat musik berdawai atau alat musik pukul tetabuhan. Situlah mulai diawali di mana bunyi patokan itu. Dari yang saya pelajari dari beberapa musik Jawa, musik Arab, musik India, itu mereka awal atau notasi do, mereka kita sebut kalau awalan sebuah tangga nada do, itu selalu menenangkan hati, selalu seimbang dan selalu memicu ada 9 rasa. 9 rasa itu salah satunya adalah kebahagiaan, jenaka, teror juga, dan masih banyak lagi. Lalu di tahun 1942, awalnya di Perang Dunia Kedua, itu ada sebuah perubahan dari sistem standarisasi di mana bunyi awalan itu disepakati. Nah, artinya mungkin teknologi sudah mulai sudah mulai berkembang. Jadi nampaknya antara belahan dunia barat dan timur, mereka selain dari sisi perdagangan dan interaksi manusia, nampaknya seni dan budaya ini juga mereka akan mencoba mengenal diri, membaur. Nah, di 1942 itu ada salah satu upaya dari Adolf Hitler yang mengutus salah satu menterinya untuk membuat conference atau summit dari beberapa ahli yang nanti akan menggunakan bebunyian atau frekuensi itu untuk keperluan kehidupan manusia. Salah satunya adalah manufacturing alat musik. Yang kedua untuk piranti perekaman
musik juga. Yang ketiga adalah untuk aplikasi sistem telekomunikasi, broadcasting, radio dan televisi. Lalu disepakati dari angka yang ngeng itu tiba-tiba diarahkan ke sebuah angka yang sebenarnya tidak jauh berbeda kalau dinikmati dalam telinga kewajaran, telinga normal. Cuman ada beberapa yang tidak bisa diterima dari frekuensi yang kita sebut tadi ngeng itu adalah 432 Hz, itu naik menjadi 440 Hz, di mana ada beberapa frekuensi musik yang tidak mampu menyentuh. Jadi kalau berbicara masalah bebunyian dan musik yang kita bilang tadi, kalau sudah masuk ranah nat berarti harus mempunyai manfaat ke dalam manusia, ke dalam alam dan lain-lain. Jadi nampaknya setelah bergesernya patokan frekuensi dari 432 Hz itu menjadi 440, itu banyak hal-hal yang tidak bisa disampaikan lagi melalui musik itu. Jadi begini, secara teori ilmiah, jadi apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah sebuah perjalanan bunyi dari sumber bunyi menuju ke arah bunyi atau penikmat bunyi itu melalui udara. Jadi dalam satu hitungan hertz, skala hertz itu adalah satu simpul cacing itu. Jadi kalau kenapa kita mengukurnya 432 Hz? Karena dalam ilmiah kita mengawalinya dari huruf A waktu itu dalam pencatatan ilmiah diteliti bahwa nada A dari sumber bunyi apapun yang di-generate atau dipukul atau dipetik atau ditabuh itu dalam 1 menit menghasilkan simpul cacing sebanyak 432 simpul cacing dalam 1 menit, dalam durasi waktu 1 menit. Lalu disepakati agar dirubah menjadi 440 Hz. Jadi pada awalnya tuh saya juga manut saja, karena sampai detik ini belum ada teori yang membuktikan seberapa manfaat 440 itu. Hanya begitu 1942 dipukul gong untuk kesepakatan itu, ya dunia mengikuti saja karena Timur harus bisa berinteraksi dengan Barat dalam bidang musik. Nah, setelah saya amati apa itu keunikan dari 432 Hz, itu kalau dalam penikmatan telinga mungkin biasa-biasa saja. Cuman kalau nanti dalam jangka panjang akan merasakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, kita balik lagi. Bagaimana cara membuktikan 432 Hz itu benar-benar frekuensi organik, frekuensi yang benar-benar kita yakini bahwa itu frekuensi yang utuh, tidak ada campur tangan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, adik-adik itu kita mengenerate, atau seandainya ini kita analogikan, saya di loyang bungkus tadi
Di layang Bukes itu saya mempunyai sebuah mikrofon yang bisa menangkap gelombang itu, lalu saya rekam ke dalam sebuah piranti rekam digital. Lalu dalam rekam digital itu saya akan membunyikannya lagi atau mereplay itu dalam sebuah speaker di atas bejana ember air. Nah, kita harus menyediakan kamera khusus untuk bisa menangkap citra riak air karena sangat kecil sekali. Nah, itu citra riak dari air itu begitu ada satu bunyi yang diletupkan tung gitu, dia akan memberikan citra riak itu sangat rapi sekali dari titik seperti kita menjatuhkan satu tetes air di permukaan air yang tenang itu di ember itu, dan dia akan berkeliling konstan membentuk pola-pola yang sangat rapi. Nah, ini untuk sementara ini kami belum bisa membuktikan. Begitu saya sampai ke Bali, nanti saya akan memulai untuk mengumpulkan alat-alat itu, dan mudah-mudahan menjadi agenda yang berkesinambungan untuk syiar apa itu 432 Hz. Untuk sementara abang-abang bisa membuka di Google, ketik saja di 432 space HZ, dipindah ke kolom image, nanti akan ada berupa gambar-gambar yang sangat menyenangkan, pola-pola yang sangat rapi, pola-pola yang sangat simetrik di situ. Nah, saat saya menuntut ilmu tentang musik dan berbunyi-bunyian, jadi saya ada sebuah pelajaran di situ. Di frekuensi yang 432 Hz tadi diturunkan sampai 20 oktav sampai tidak terdengar. Artinya, jadi kalau dalam lingkup range pendengaran manusia adalah dari 20 Hz sangat lemah sekali atau sangat ngebas 20 Hz sampai 2000 Hz. Jadi itu adalah lingkup daya dengar manusia, range dengar manusia. Itu namanya audiosonik. Di atas itu adalah ultrasonik, dan di bawahnya adalah subsonik. Jadi manusia hanya mampu mendengar frekuensi dari 20 sampai 2000 Hz. Di atasnya adalah ultrasonik, itu seperti suara pesawat terbang, suara kereta api, suara petir, gemuruh. Nah, itu memang bisa kita dengarkan, cuman itu hanya sedikit sekali dari bagian itu yang terdengar dalam range 20, atau istilahnya sempalan-sempalannya kecil, dan itu pun tidak bermanfaat, tidak membuat harmonik kita. Lalu yang ada subsonik ini digunakan sistem sonar untuk kapal selam, lumba-lumba, dan beberapa hewan-hewan nocturno seperti kelelawar dan segala macamnya, untuk mereka sebagai indera bergerak dan indera kehidupannya. Jadi dari frekuensi 432 itu, setelah diturunkan 20 oktav, itu yang kami yakini adalah suara rotasi bumi ini. Rotasi bumi. Nah, hal ini saya sampai berhenti di situ saja. Cuman saya saat menjalani kehidupan di Bali, jadi kami sering sekali mendengar beberapa spelling atau tuturan mantra dari saudara kami di Hindu yang mereka melafalkan lafaz Om gitu. Ya,
lebih ke omnya. Om. Jadi om itu setelah saya teliti itu adalah 432 mereka mereplicate agar mampu terdengar di telinga manusia. Jadi salah satunya adalah saudara kita dari Hindu sudah memahami dulu tentang frekuensi alami tersebut. Jadi terus kita menyambung ke Gua Putri Bukes. Jadi setelah saya tala, saya ukur, nampaknya unik sekali. Terus saya ceritakan di suatu saat sebelum makan siang di Desa Kuyan itu ya Bang ya. Nah, terus akhirnya Bang Fikar dan Bang Yopi dan masih ada beberapa abang-abang kita yang dari Medan waktu itu setuju untuk membuat sebuah happening art yang di situ nanti di dalamnya ada pesan-pesan, di antaranya adalah pesan dari sebuah legenda Inang Maya Bukes. Di antaranya adalah yang saya tangkap sederhana adalah sebuah kepatuhan terhadap petuah orang tua. Terus yang kedua adalah menjalani kehidupan terus maju, tidak menoleh ke belakang. Nah ini saya sangat setuju sekali dengan refleksi kita di tengah masa ujian pandemik ini. Ya mudah-mudahan dengan penanda peristiwa bunyi di Loyang Putri Bukes itu ya saya berdoa semoga sampai di sinilah pandemik ini dan kita melaju menatap ke depan di tahun 2022 maju terus tanpa menoleh ke belakang. Ya artinya setelah kemarin kita membuat acara eksplorasi musik batu di Loyang Putri Bukes dan dilanjutkan dengan pengukuhan sebuah tempat yang sangat luar biasa sekali. Jadi tempat ini adalah sebuah tempat hunian dan menjadi juga tempat wisata yang pada awalnya dinamakan Rumah Gayo Kuino. Nah, setelah kami datang dan melakukan diskusi dengan punya rumah yaitu Bapak Ramdan Umatis, yang saya baru tahu bahwa beliau ini adalah putra dari kepala Taman Budaya pertama kali di Banda Aceh. Jadi melalui pendekatan Bang Fikar akhirnya beliau setuju, sepakat dan berkomitmen untuk memikul beban di rumahnya sebagai rumah peradaban Gayo Kuino. Nah disitulah nanti mudah-mudahan di Gayo ada salah satu tempat untuk menyalurkan aspirasi seni dan budaya. Lalu apa aplikasi keseharian atau daily application untuk 432 itu? Itu pun saya pada awalnya tidak benar-benar meyakini ini akan menjadi sebuah gerakan masif gitu. Karena beberapa musisi, khususnya musisi tradisional, dia ini tidak selalu nyaman bermain di angka frekuensi 440. Dia akan mencoba mencari alternatif lain agar frekuensi tala lain agar bisa nyaman, bisa
menghasilkan duende atau engeng tadi. Salah satunya adalah rasa larut, bisa menangis, bisa bergembira segembira-gembiranya, dan bisa berkarya lebih baik lagi. Jadi harapan kami jangka pendek adalah mencoba menyiarkan ini kepada sahabat-sahabat kami untuk memulai perubahan talam musik mereka, alat musik mereka dari 440 yang umum kita terapkan dari 1942 hingga saat ini, mencoba pelan-pelan menjadi 432 Hz. Nanti akan ketemu sendiri apa itu frekuensi organik atau frekuensi yang seimbang. Nah, langkah kami seperti itu dulu. Nah, langkah yang agak lebih besar mudah-mudahan bersambung dengan ditemukannya frekuensi 432 di Loyang Bukes itu menjadi sebuah keunikan sendiri. Artinya dalam beberapa perjalanan saya sering mengamati benda-benda alam yang tidak tersentuh atau rekayasa manusia, seperti bongkahan kayu yang ratusan tahun tumbang, atau suara air terjun atau suara burung. Itu saya catat dan saya teliti frekuensinya. Jadi secara alami belum pernah ketemu yang 432 Hz. Nah, kebetulan saya ketemunya di Loyang Putri Bukes di Danau Tawar di Takengon di Aceh Tengah. Ya, mudah-mudahan dengan terkuaknya fenomena alam ini membuat daya tarik sendiri bagi para praktisi musik eksperimentalis untuk datang membuktikan apa itu sendiri, lalu bagi mereka bisa memberi sumber inspirasi untuk berkarya selebihnya. Sepertinya dari saya cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yohyo. Silakan Bang Yopi dulu. Bang Yopi dulu nanti sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur malam ini kita bisa berkumpul bersama sini untuk juga dengan pesan Allah juga kita lupa kita bersama Sallallahu Wasallam. Yang saya hormati abang-abang saya, senior saya, juga kakak-kakak saya, adik-adik saya, juga pelaku seni yang ada di Banda Aceh. Mengingat malam ini saya teringat 17 tahun yang lalu kebetulan saya berada di Banda Aceh dan sempat mengikuti kegiatan Dewan Kesenian. Semoga saudara-saudara kita yang mendahului kita, khusus saudara mereka diberi tempat yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mengenai peristiwa yang diceritakan Mas Yoyo sebenarnya kan sudah lengkap dari Bang Fikar dan Mas Yoyo. Saya hanya menambahkan saja mengenai satuan getaran bunyi tadi. Nah, kalau di Loyang Bukes itu nada yang dikeluarkan itu frekuensinya tidak ada nada, hanya saja satu nada, antara nada low, mid sama high ya Mas Yoyo ya. Satu nada, kita coba mengetuk semuanya nadanya. Cuman yang unik batu kita pukul mengeluarkan suara bambu. Itu aja nadanya. Yang di sebelah kanan ada nada low, kemudian di tengah ada nada mid dan high. Jadi 3 nada itu. Tapi kami menyuruh Bang Fikar, tanggung jawab Bang Fikar, Bang coba membuat walaupun itu satu nada, ada 3 nada, jadikan dengan istilah bahasa Gayo 432. Mungkin nanti Mas Yoyo bisa menulis, nanti musisi-musisi dari Jawa, dari luar mereka bisa merespon bunyian itu, mereka bisa dari bunyian itu mereka bisa keluar dengan piano, dengan gitar, dengan biola atau dengan suara dan yang lain. Nah, itu yang dilakukan eksperimen. Cuman yang uniknya mungkin Kak Devi ya melihat peristiwa ketika Mas Yoyo keluar dari gua ya, itu energinya hampir habis. Nah, gimana Kak Devi ya? Energinya hampir habis, dia memukul dengan bermacam pola pukulan, kemudian dia mencoba menggunakan Mas Yoyo, coba Mas Yoyo lakukan yang pertama. Saya sempat menyampaikan Mas Yoyo bukan menggurui Mas Yoyo,
karena dia senior saya juga, saya banyak belajar sama beliau. Mas Ayo pukul dulu satu nada, ketika kita rekam nanti orang bisa merespon dari bunyian-bunyian itu. Nada yang pertama pukul 3 kali, nada low, terus unit high, saya bilang itu. Nah kemudian repertoire kedua, coba Mas Ayo respon dengan ritme, dengan loop alat yang Mas Ayo gunakan. Nanti silakan respon dengan apa? Sitar maksudnya, dengan gitar bunyi-bunyi itu, jadi orang bisa, oh besok aku akan datang ke Gayo merespon dengan kecapi, mungkin dengan alat apa tradisional lainnya lah. Mas Ayo melakukan seperti itu. Hanya saja sayang kemarin itu kita tidak dapat menggunakan siaran langsung karena ini ya Kak Devi ya, sinyal yang nggak bagus. Kalau mungkin sinyal bagus, orang apa sangat menarik sekali, orang bisa melihat di Gayo itu ada sebuah peristiwa, dalam gua itu ada bunyian batu tapi mengeluarkan suara bambu. Dan mungkin begini saja kemarin saya bilang Mas Ayo, ketika Mas Ayo pukul mungkin akan mengeluarkan 3 nada do mi sol kan. Kita berharap tidak tahu peristiwa itu, karena ketika kita melangkah di situ ada ular yang menjadi batu, kemudian ada tengkorak ya Kak Devi ya. Nah kemudian ada tanggung jawab Bang Fikar sebagai putra daerah Gayo, dibuat mungkin narasinya tentang batu itu dan dijadikan, karena teganing yang di Gayo itu ada 3 nada juga, teng tong teng, mungkin tuningnya bisa diambil dari bunyian batu tadi. Nah kalau nandong di Simolo itu kayak Pak Jo dulu pernah menjadi kurator Pak Jo ya. Nandong itu mereka tidak menggunakan apa tuning. Jadi kekuatan dari vokal itu ada vokal tenor, jadi senar 1, senar 2, istilah mereka tali 1, tali 2. Jadi yang masuk tadi frekuensi itu adalah nada yang rendah. Biasanya kita mentuningkan Pak 1, kita turunkan kalau main gitar itu di D menjadi di sis ya, decrease maksudnya, turun setengah ya. Jadi dia nggak setengah, tanggung. Kalau kita mentuning gitar ke piano tuh sedikit apa, tipis perubahannya, tipis sedikit tipis. Nah itu yang terjadi di bunyian itu. Nah nanti kalau mungkin dengan keyboard tadi kami coba dengan software, karena software itu sudah dipatok dengan 441, kami susah menemukannya untuk transpose karena dia satu nada setengah nada, ya kan? Jadi menggunakan pick yang lebih memudahkan, mungkin dengan senar kita bisa mentuning dengan senarnya gitar, mungkin dengan sitar, itulah mungkin memudahkan kita karena udah apa, diperkuat dengan teknologi. Zaman dulu ada ini maksudnya untuk mensinkronkan antara audio, musik dan TV. Terjadilah frekuensi dari 440 ke 441. Kemudian nanti setelah diboncing dijadikan lagi CD yang dibaca itu 441 sama 16 bit ya maksudnya ya dalam frekuensi rekaman. Nah mudah-mudahan saja dengan peristiwa di ujung tahun ini kita berharap seniman, musisi-musisi dunia itu bisa datang ke Gayo. Yang pertama saya bilang Mas Ayo, kita sudah pulang pergi ke Gayo. Ini hari ini Mas Ayo ini direspon dengan alam Gayo itu, dengan minum kopi. Ada sebuah peristiwa yang sangat unik, coba Mas Ayo explore. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa datang ke Gayo. Nah kemarin saya sudah mencoba juga dengan mengenal Bang Fikar, mengenal minum kopi, belajar membuat satu kata-kata rangkaian dari atas Tenggara. Ada kopi, ada cerita, saya tambahin kopi dan cerita, terus ditambah-tambah akhirnya menjadi suatu rangkaian kata. Ada kopi, ada cerita, dan kopi dan cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak cerita, ayo ngopi, kita bercerita. Nah saya tutup begitu saja. Mungkin yang lebih lanjutnya nanti bisa ditanya peristiwa-peristiwa yang unik yang terjadi di dalam gua itu selama, karena saya tidak ikut di dalam gua, saya menjadi penikmat, penonton dan tukang kritik dan tukang kompor waktu itu ya Mas Fikar ya. Nah, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk ketiga abang-abang kita ini luar biasa. Selamat datang, ada Ampunnya, ada Bang Helmi, tadi ada Aja Hari, ya, ada Kak Nur, dan Kak Nong dan sebagainya, teman-teman yang lain. Baik, ini silakan siapa dulu yang ya silakan Bang Najar. Oke, langsung aja Bang Najar. Tolong mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga kita menjadikan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa umatnya dari alam kegelapan penuh ke alam ilmu pengetahuan. Jadi malam ini saya memang senang sekali mendengar diskusi seperti ini. Ini diskusi yang luar biasa tentang musik atau sejarah. Tapi satu, saya yang dikatakan itu kalau Gayo itu legenda, saya harus setuju.
Saya paling tidak setuju. Saya orang pertama kali yang menantang kalau dibilang Gayo itu sebuah daerah legenda. Saya nggak setuju. Dikarenakan Aceh ini ada dua suku, suku Menteu dengan suku Gayo, suku Allah di Biren. Dari Pulau Kitun, Duli sampai pinggir laut itu suku Gayo semuanya. Dasar mulanya. Waktu zaman Hindu dulu, sebelum masuk Hindu Lalu mereka hijrah ke tengah hutan. Kenapa mereka hijrah ke tengah hutan itu? Dikarenakan masuk Hindu yang paling jahat. Hindu itu membunuh, memperkosa orang. Pindahlah mereka ke tengah hutan ke sana, buatlah satu kerajaan. Dikatakan itu namanya Raja Tua yang pertama kali di Aceh yang terjadi itu. Kalau orang Gayo tidak mengenal dengan Raja Tua, mati macam orang Gayo. Saya 5 tahun meneliti itu. Saya memang seorang seniman debus, tapi saya suka dengan sejarah. Sedangkan Aradiri aja saya tantang. Aradiri itu bukan ulama, dia orang India, orang mujarat. Nggak pulang ke India menjadi haji di sini. Itu sebagai pengkhianat juga itu. Nah, jadi kalau masalah sejarah, kalau Gayo itu nggak usah dikhawatir lagi. Kalau masalah surah bunyi-bunyian, zaman-zaman dulu kita bisa pelajari bunyi-bunyian itu dari daun kayu yang kesepit di Gayo itu, atau batang kopi yang kesepit yang di bawah yang dengan kena angin. Bermacam model dia berbunyi. Nah, apalagi peci air itu daerah Semakilang. Kalau dulu ada daerah Semakilang itu. Dulu ada alur di atas, itu jauh ke atas, itu yang paling tahu itu Wangkula di Bintang. Itu kalau Wangkula di Bintang itu sangat tahu kali di mana. Sampai sekarang itu masih ada bunyi air yang berbeda. Itu menjadi sebuah alat musik atau alat musik yang sangat indah sekali kita dengar. Enggak sakit telinga kita, seperti Ali Bata yang memetik gitar. Itu bisa ditanya sama Wangkula. Bang Mika harus tahu Wangkula ya. Wang rimung nih bukan. Kalau Kula itu kalau Gayo itu Kula itu rimung, harimau. Nah, itu di Bintang dia. Ya. Memang menarik kalau diskusi seperti ini, seperti dikatakan Kuhabuka sedih ya. Itu belum masuk lagi ke dalam. Sampai ke dalam lagi ke bawah. Itu ada tiga pintu di bawahnya. Tapi kalau saya nggak bisa masuk. Kenapa? Karena badan gede. Tapi kalau kecil, dia bisa masuk nyamping. Masuknya menyamping. Kalau bawah, saya udah masuk. Nggak bisa masuk. Kalau yang besar-besar nggak bisa masuk nyamping. Nah, di situ kalau kita masuk lagi, di pintu itu kita gini aja tangan kita ambil atau besi kecil. Takut deng. Itu ada 3 suara yang keluar. Tapi belum masuk ke situ. Ada 3 suara yang keluar. 3 suara dengan dengungnya itu 3 dia. Seperti kita di tengah hutan kita menjerit. Nyambuk sana. Nah, itu dia kalau di situ. Ya, bergema di dalam itu. Saya dah lihat kalau masa tulang berulang itu saya dah lihat semua sana saya dah bikin. Dah lihat. Kenapa? Saya memang paling suka saya meneliti tentang sejarah. Dulu pernah juga kita mau dalam buku Aceh masa lalu, masa kini, masa depan. Ya, buku Aceh pertama kali waktu PK3 dulu saya pun ikut di situ untuk meneliti tentang sejarah Aceh. Ya. Jadi malam ini memang luar biasa nih diskusi malam ini. Ya. Contoh kita bilang seperti cair, ada cair Tuku Malim 2, ya. Ada cair Putra Bungsu, ada cair Banta Ahmad. Banyak sekali itu musik-musik cair itu paling banyak digali yang belum digali sampai sekarang. Itu belum digali lagi, paling banyak. Dikatakan memang sebenarnya kalau awal musik pertama kalau kita masuk di Aceh ini sebenarnya itulah daripada musik-musik tradisi daripada antara suku Gayo dengan suku Menteu yang berada di Biren. Kalau hanya bunyi rapai itu awal abad ke-7 yang dibawa dari Yaman oleh Syekh Zailani Abdul Qadir bersama Syekh Rafaiya. Itu awal abad ke-7. Tapi sebelum itu sudah ada alat musik yang dari kayu dibuat, yang dari bambu dibuat. Saya pernah dulu dapat di Semakilang. Bang Najar, kalau menurut Bang Najar terkait dengan frekuensi 342 tadi itu gimana? 432, sorry. 432. Gimana? Ya, kalau menurut frekuensi 432, menurut saya, kalau saya amati dengan musik ya, dengan suara angin
atau dengan suara gelombang. Kita bedakan aja, suara angin bagaimana, suara gelombang laut bagaimana. Suara gelombang laut itu adalah 432 yang paling terkuat di Aceh. Suara gelombangnya ya, 432 itu paling terkuat di Aceh daripada tempat lain. Apalagi di gua tadi, dengan suara anginnya gitu kita ketok, bukan murni dengan itu bunyi, tapi dibawa dengan anginnya. Nah, dibawa dengan angin, dengan suara angin, dengan peniupan suara angin itu sendiri. Itu yang sebenarnya. Nah, kalau kita ambil dari 432 ini, saya setuju itu. Berarti sepakat ya? Sepakat. Oke. Saya sangat sepakat sekali itu. Oke. Baik. Baik. Tapi lebih bagus sudah kita gali kembali. Ada musik gayo yang hilang. Saya pun kemarin itu ada baru ini saya pun ada juga ke Gayo, ke Belang Kejaren, tempat adik saya jumpa dengan orang tua. Jadi dikatakan ada musik ala musik gayo itu memang indah kali, kecil, dia menjalur panjang kayak gini kecil, tapi kayak perahu, tapi dipukulnya bukan di atas, di samping. Begitu dipukul ada 3 bunyi, itu yang aneh. Itu Bapak Anu katakan, saya ada tulis kemarin tapi lupa, tinggal tulisan jumpa di kampung kemarin. Ya, itu, ya itu memang saya pelajari itu. Saya memang orang Dubus, ya, orang Dubus. Tapi saya suka dengan musik, suka dengan seni, suka dengan semua saya suka. Apalagi dengan sejarah. Dikarenakan saya semua pelajari, semuanya saya tidak terkriminasi dengan seni-seni yang lain. Yang buat sini adalah sebuah keindahan bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Oke. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Siapa lagi yang lain? Ada? Yang dari ibu-ibu? Ada? Happy. Ya, silakan Pak Supra. Oke, saya cuma karena seorang lahirnya dari perencanaan, jadi yang saya pikirkan itu perencanaannya. Jadi kalau dari sisi ilmunya kan udah lebih ya, semua banyak yang sudah menyampaikan, termasuk terakhir Pak Najar sudah menyampaikan. Kalau saya artinya apa yang sudah menjadi temuan tadi itu, dan kalau seperti tadi kan sempat saya dengar Mas Yoyo sempat bilang ini akan bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi Takengon lah secara khususannya di Takengon, apalagi khususnya lagi bagi pemusik-pemusik peneliti musik yang ada di seluruh dunia. Nah ini kan harus diatur benar. Pertama adalah bagaimana membuat ini terdokumentasi dengan baik dulu, jangan sampai kemudian akan bias kemana-mana, tapi akhirnya fokusnya hilang. Gitu. Nah ini yang mungkin tugas besar mungkin dari Mas Yoyo ya, Bang Fikar, Pak Yopi, untuk membuat pendokumentasian yang lengkap tentang pukesannya. Kalau seandainya memungkinkan, jangan pulang dulu, balik lagi ke sana untuk mengecek kembali gitu. Kemudian kalau sinyalnya kurang, mungkin bisa saja nanti kita coba ngomong dulu ke Kominfo, mana tahu bisa membantu penguatan sinyal di sana. Nah, jadi artinya maksudnya itu yang harus kita tuntaskan. Jadi fundamennya dulu ya. Karena bicara dari ilmu perencanaannya gitu. Nah, kemudian sesudah fundamennya kuat dan kita sudah minimal saja setengah paten lah gitu ya, setengah paten, walaupun mungkin karena proses paten kan akan sangat lama gitu ya. Nah, ini kemudian baru kita bisa berbicara selanjutnya yaitu publikasinya. Nah, saya pikir ini bukan kita mau ego-egoan bahwa ini kan bahwa harus saya bukan begitu. Maksudnya kita adalah bahwa ini harus benar-benar terpublis nanti, ketika dipublikasikan itu betul-betul sudah matang. Yang kita takutkan kan nanti setengah-setengah terpublikasi, kemudian muncul pemahaman-pemahaman yang bias. Nah ini juga jadi persoalan. Yang jadi masalah kita ini kan di mana saja itu adalah terjadinya perdebatan, yang justru perdebatan itu nggak ada ujungnya gitu. Nah ini yang jadi peluang. Kenapa? Karena tadi itu kita nggak punya dasar yang kuat. Jadi saya pikir mungkin jangan pulang dulu, bisa bicarakan dulu mungkin dengan dinas Budpar ya, ini harus balik untuk membuat fundament yang kuat dulu supaya nanti
akan bisa menyerap orang, kan itu salah satu lagi bagi daerah yang menjadi objek yang bisa dikunjungi oleh banyak orang, dan itu sesuatu yang baik. Nah ini saya pikir mungkin Mas Yoyo, Bang Fikar dan apa jangan pulang dulu, bisa balik lagi ke Takengon untuk menyelesaikan ini secara tuntas, baru kemudian bisa kita berikan. Dengan kalau dasar-dasar teori saya pikir kan para ilmuwan yang depan udah cukup baik. Nah ini saya pikir begitu Mas, jadi jangan apa nih, diskusi ini sudah cukup baik. Ini bagian dari promosi awal ya dari apa yang sudah kita lakukan, dan ini bisa menjadi diskusi. Nah yang takutnya nanti karena kita kan belum punya nih seperti apa sih, seperti apa, kadang belum ada itu, takutnya di kalangan kita justru terjadi perdebatan ya. Kayak orang gini, orang berdebat agama misalnya soal sholat aja, tapi sama-sama nggak punya ilmu sholat gitu. Nah, jadi saya nggak punya ilmu sholat, misalnya nggak punya ilmu sholat, terus kita berdebat, oh enggak, sholat yang benar itu seperti ini, enggak, yang ini begini ya, ini yang sholat. Nah supaya tidak terjadi itu, kita harus punya yang ininya yang harus kuat dulu. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, silakan Iwan sambung. Sikum ya kakautukallah haqqa tuqatihi wa antum muslimun. Alhamdulillah, syukran. Segala puji bagi Allah, Allah pemilik ruang, Allah tiada beruang, Allah tiada menempati ruang, Allah pemilik ruang. Alhamdulillah. Ilmihi illa bima syaa wasi'a kursi. Ilmu Allah meliputi seluruh alam bahkan sampai kursi. Kepada baginda Nabi Muhammad SAW kita bersalawat dan salam kepada para sahabat tabi'in, tabi'at tabi'in. Insyaallah semoga berkah ilmu mereka kepada kita semua. Saya hanya menyampaikan, saya menyimak tadi pembicaraan, bahkan ini sudah ketiga kali saya dengar, betul-betul saya coba simak. Pertama di Koyon Lues kita berbicara ini, kemudian malam ini kita membicarakan ini bagi saya kejadian yang luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Ketika saya mendengar ini tengah malam, saya bertanya sama Mas Yoyo, Mas Yo, tolong jelaskan pada saya tentang getaran bunyi azan di seluruh alam. Kemudian Mas Yoyo jelaskan, Masya Allah, saya betul-betul mendapatkan ilmu yang baru. Jazakumullah khair. Matur suwun sangat panjenengan wis celuki ilmu karo kula sing daib al-fakir. Komplit bahasa. Ini luar biasa. Ketika getaran itu dia membias seperti tetes air, jabaran ilmu hikmah. Ternyata ilmu kita ini tidak seberapa, bahkan hanya seperti air dari samudra ilmu yang Allah miliki. Kemudian saya mendapatkan lagi bahwa getaran air ini yang dibayangkan tadi, saya membaca dan menghikmahkan kepada 3 perkara tentang putaran air yang terjadi. Satu, ketika putaran air itu terjadi, ada 3 kejadian yang perkara ini sangat luar biasa. Satu, putaran air yang menunjukkan pada tawaf, dia bergetar. Tawaf itu seluruh dunia, ada 3. Satu, yang namanya keliling itu, mengelilingi itu tidak akan pernah selesai satu seluruh makhluk di permukaan bumi yang berkeliling di permukaan bumi Allah. Kedua, tawafnya manusia di langit. Ketiga, tawafnya manusia di Ka'bah. Ini kejadian luar biasa yang digambarkan dari getaran itu tadi. Subhanallah. Kalau putaran ini berhenti maka kiamatlah dunia. Itu sudah disampaikan. Kemudian dari Mas Yoyo itu saya betul-betul berterima kasih. Tengah malam saya bertanya tentang bunyi azan yang bersaut-sautan dan getarannya bagi positif itu. Ketika Joe Hendrik menyampaikan tentang efek getaran yang terjadi dan apa hikmah dari getaran ini, ternyata getaran-getaran ini memang betul menyehatkan pada manusia. Mungkin paling rendah itu ada kitaru, ada bunyi kosmit,
ada bunyi-bunyian yang menenangkan manusia, maka peralatan itu kan dijadikan untuk meditasi. Meditasi ini kan penyegaran. Maka kalau kita sebut tafakur, ini subhanallah. Jadi bahwa Allah menampakkan kebesarannya dengan getaran bunyi ini. Allah menampakkan bacaannya dari bunyi ini. Dan Mas Yo harus betul-betul bersyukur karena tidak semua orang dari saya lahir di Gayo sampai saya dewasa seperti ini, apalagi jarak rumah saya itu dengan Putri Pukes itu sangat dekat sekali. Ini bagi saya sebagai orang Gayo saya malu juga, terpukul sekali karena sampai saat ini saya nggak nyangka bahwa ada kejadian yang luar biasa seperti itu yang justru ditemukan oleh orang yang di luar Gayo. Malu banget, betul-betul saya malu, luar biasa. Malu kita Bang C. Yohanul, kita malu ya. Sebagai orang Gayo, malu sekali. Sebagai putra Gayo, mewakili orang-orang Gayo dari tanah Gayo. Ini betul-betul loh Mas, saya ngomong ini. Berizinolog Mas, berizinolog sudah menemukan sesuatu yang kami sendiri pun tidak pernah nyangka. Ternyata orang dari luar Gayo yang menemukan. Syukran jazakumullah khair. Hanya itu saja yang saya sampaikan dan ini betul-betul saya berterima kasih. Alhamdulillah. Hanya itu aja sih. Baik. Boleh saya bertanya juga ya? Ya. Ada lagi? Kira dari ibu-ibu ada? Oh Jaya, silakan. Jaya. Kalau Medan Jaya itu merek bus. Tes. Cek sound. Tidur kayaknya. Hidup Aceh Jaya. Alhamdulillah udah dikasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dengar tadi kan kalian ini ngomongnya frekuensi, hash, nada. Jadi yang lebih hebat sebenarnya gini, kita ini satu nada, nyambung dari Jakarta datang, dari Lampulo datang. Nah inilah nih, itu yang paling hebat. Gak pernah ada selama ini kayak gini. Ini yang hebat. Itu satu. Dua, penemuan Mas Yoyo itu nyambung dengan kita. Ya apa yang dibilang Bang Fikar tadi, jangan lihat lagi ke belakang, itu kita sambungkan dengan frekuensi ini. Besok apakah ini terjadi lagi? Ayo kita sambung. Jul, Bang Fikar, Depi dan lain-lain sudah memprakarsai persoalan coronavirus dan nyambung seluruh Indonesia. Apakah diskusi ini terus nyambung sampai kapanpun? Itu dulu. Karena kebutuhan persoalan kita tidak hanya hash dan musik, teater juga perlu. Putu Wijaya bilang menurut Sulaiman Junaid, teater Aceh sudah tidak ada lagi. Ini teater mata baru bangkit, kemarin tidur. Mati suri. Bukan mati suri, udah mati dia. Udah ada lagi sisa. Untunglah muminya bangkit balik. Sedih hati kita. Bagaimana? Masa Mas pergi, kita pun pergi, ya kan? Jadi aku pikir ini rasa yang paling penting malam ini, yang bisa nyambung meskipun berjauhan kawan-kawannya. Yopi juga nggak tahu lagi di mana tempatnya, ya kan? Tiba-tiba muncul, satu. Bang Jal kemarin tak kemana menghilang, tiba-tiba muncul dengan sejarahnya, ya kan? Walaupun tak betul tanda, yang jelas itu nyambung, senyambung-nyambungnya. Kenapa? Frekuensi tadi. Karena ini butuh kegilaan memang untuk itu. Karena kegilaan ini sudah kita munculkan sejak dulu, tapi kok hilang gitu. Mentang-mentang orang gila yang udah pergi ke Jakarta. Nur 8. Nur 8.
Kan itu enggak. Ada orang gila lain di sini. Nah ini kegilaan ini butuh di perawat orang gila udah nggak ada, ya kan? Al-Fatihah untuk perawat orang gila. Jadi kita semua banyak kehilangan dan kita kehilangan frekuensi. Dengan frekuensi malam ini, aku kira ada sesuatu yang sangat berharga, kebersamaan. Ayo sama-sama jangan lihat lagi ke belakang. Ayo ke depan. Bikin semua apapun yang ada di Aceh ini menurut kawan-kawan dari luar Aceh. Yang memang konsennya ke Aceh terus. Ada yang lihat kita berarti. Bang Fikar, Mas Yoyo, Yopi, dan lain-lain di sana mungkin Aceh ini masih sangat berharga. Penemuan Mas Yoyo misalnya kita pakamkan, ayo sama-sama kita dukung gitu. Akhirnya ini menjadi cikal bakal untuk frekuensi orang bule-bule sana datang ke sini. Ini yang dimaksud dengan penemuan yang tidak sengaja tadi. Gara-gara ndak lihat belakang. Coba lah Bang Fikar lihat ke belakang, kurasa ndak jadi. Jadi batu lah tuh. Ngeri dia. Karena wilayah Gayo itu penuh mistis. Aku kira Mas Yoyo tidak melihat itu secara nyata. Tapi aku lihat dia batinnya juga main. Secara ukuran orang Bali, melihat sesuatu yang membuat itu aneh tidak hanya dengan matanya, tetapi dengan sininya. Apakah kawan-kawan juga lihat sininya? Berkesenian tuh. Ayo kita balik ke dalam hati. Siapa ente? Udah berapa banyak ente bikin Aceh ini hebat? Hah? Sekarang kita coba kaji diri. Berapa karya yang udah kita buat? Ujung-ujung corona, pasrah lagi. Besok kolera. Kalau udah kolera masuk, udah dirumahkan lagi kita. Mulai lagi buat anak banyak-banyak. Buat puisi yang banyak ya kan. Anak maksudnya itu udah karya ya di rumah. Artinya kondisi ini, ayo kita lawan gitu. Kita ayo bangkit gitu. Karena kita udah selalu tidak dibangkitkan lagi. Itu pun dengan membabi buta, tiba-tiba Supran jadi sutradara. Kan? Si Jul jadi penulis naskah. Aku kira ini bohong apa? Rupanya betul. Dan sukses. Ini keren. Tapi apakah cukup dengan teater mata? Tidak. Maunya dengan segala sesuatu yang ada pada kita, munculkanlah frekuensi itu kembali sehingga kekuatan kita lebih hebat gitu. Aceh ini hebat dulu. Tapi ketika orang-orang tuanya udah nggak ada, aku kira udah entah kemana dia. Untunglah ada yang memberi semangat itu seperti Bang Fikar, Mas Yoyo dan lain-lain, datang menyediakan waktu untuk kita sehingga kekuatan kita menjadi lebih hebat. Ternyata ada yang memang masih memperhatikan adik-adik di sini. Karena kami semua udah patah arang memang Bang. Kekuatan itu tidak ada, kami kehilangan semua. Artinya kekuatan yang pernah ada itu bukannya nggak mau bangkit, udah malas membangkitkannya. Jadi prinsipnya melihat ke belakang gitu ya. Lagi. Artinya aku dukung dengan Bang Fikar, dengan Mas Yoyo dan Yopi, juga Depi yang memang menyediakan waktunya untuk terus membangkitkan itu dari mulai Desember Kopi pertama sampai sekarang, terus. Tidak peduli ada penonton. Aku kira ini keren. Kita tidak tergantung dengan penonton sekarang. Artinya siapapun yang mau menikmati itu akhirnya menjadi lebih serius dan lebih berharga. Dan itu keren. Aku kira terakhir kita satukan frekuensi lah. Sehingga berapa tadi Mas Yo? 432. Itu menjadi momentum frekuensi kita di situ. Iya. Aku kira itu Bang. Sama Bang Helmi ya, Kak Nong duduknya tadi sudah menyamakan frekuensi sehingga dada-dada. Ya. Oh ya, terima kasih. tambah sedikit ke Mas Yoyo. Ya. Mas,
kalau mencari tangga nada yang aneh, ada di Banda Aceh lebih banyak. Ya. Tangga nada yang aneh banyak di Banda Aceh. Orang aneh ada juga. Ya. Baik. Oke. Dari mewakili ada atau sudah cukup dengan bapi-bapi? Bapi, bapak-bapak di sebelah kiri. Oke, kalau tidak ada, silakan Mas Yoyo dulu menanggapinya. Itu Bang Fikar dulu. Saya ingin, barang sini Bang Nazar. Ketika kita menyebut suara dari prasejarah, itu artinya kita sedang berbicara di zaman batu, di zaman Mesolitikum, Neolitikum. Loyang Pukes ini dia tidak di era sejarah, bukan di era Masehi. Suara yang tadi disebutkan itu berasal dari gua yang usia gua ini setelah diuji karbon, ini secara ilmu pengetahuan yang mengujinya, usianya 8.000 tahun. 8.000 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh sekali kita ke belakang, surutnya jauh. Dan di situ ada sebuah batu tadi yang diceritakan Mas Yoyo, batu yang bunyinya ternyata melahirkan frekuensi opat tuluroa 432. Tadi Bung Ikhwanul Fitri buka Google, apa itu frekuensi 432. Ternyata bisa kita baca secara selintas apa itu frekuensi 432. Ternyata penting sekali frekuensi ini. Yang kita mainkan sekarang ini, musik-musik yang ada ini, frekuensi 440, 441 yang mengeksplor kegelisahan, nafsu rendah manusia. Ya, kalau 432 itu secara sederhana adalah bunyi-bunyian musik yang menenangkan, yang mencerahkan, yang membahagiakan, yang meresap, yang bisa kita terima. Jadi tubuh kita itu merespon bunyi itu sedemikian rupa sehingga memunculkan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia itu. Nah, itu sederhananya begitulah. Jadi musik itu sudah hampir tidak ada sekarang ini. Maka muncullah meditasi, musik-musik meditasi itu. Ah, itu musik yang 432 itu. Yang kalau kita dengarkan kita bisa tidur, atau kita bisa merasa sedih, atau kita merasa gembira, atau kita merasa semangat, optimisme. Nah, inilah fungsi musik itu. Inilah fungsi musik itu. Kemudian soal sejarah tadi Bang Nazar, kebetulan kami ini begini, kami juga tiba-tiba berkeinginan membentuk sebuah kelompok, komunitas, namanya Komunitas Gayo Prasejarah. Komunitas ini mempelajari hasil temuan Balai Arkeologi Sumatera Utara yang menemukan kerangka manusia, artefak-artefak yang setelah mereka uji, bukan kita uji, kita nggak ngerti ini ilmu ini. Mereka melakukan uji karbon di Copenhagen University, di California University, dan sekarang ada di Islandia Baru, saya lupa yang satu lagi itu. Nah, mereka menemukan usia kerangka manusia ini 8.400 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi mereka uji sendiri di Loyang itu tadi, di Loyang Mendale, di dekat rumah Iwan, masuk kawasan rumah dia, tanah dia, Mendale itu, kemudian di sebelahnya Ujung Karang, lalu agak ke kanan nanti Loyang Pukes tadi. Nah, Loyang Pukes ini di situ ada kerangka manusia umurnya 3.000 tahun sebelum Masehi. Masih ada luang galian, dan kalau kita situ masih ada kerangka manusia.
kita kalau yang Mendali kemarin kita temukan gerabah-gerabah, masih ada terlihat gerabah-gerabah akibat itulah penanganan yang kemarin sempat ribut ya, karena sangat tidak profesional lah dan melanggar kaidah-kaidah arkeologis. Jadi ini latarnya. Terus yang kedua, Putri Puges itu awalnya legenda, memang legenda. Di kita itu terkenal sekali pengantin yang menjadi batu. Kenapa dia menjadi batu? Karena dia tidak patuh terhadap pesan orang tuanya. Pesannya satu saja, kalau kau berangkat jangan menoleh ke belakang. Itu saja pesannya. Si putri yang menikah ini bukan anak durhaka, dia tidak melanggar orang tuanya, dia hormat. Hanya pesannya satu saja, jangan menoleh ke belakang. Itu legenda. Jadi kita selama ini bergenerasi-generasi itu kita hayati sebagai legenda. Tetapi belakangan muncul penelitian Balai Arkeologi tadi, mereka menemukan kerangka manusia di situ. Nah, di situ ternyata pekuburan, itu komplek tempat dimakamkan, dan mereka ukur sendiri, uji sendiri, kita tidak tahu seperti yang saya katakan tadi. Ternyata usianya 3000 tahun sebelum Masehi, dan rasnya juga berbeda dengan ras yang ada di Loyang Mendali. Jadi di situ, di kawasan itu ada 3 ras manusia yang berkumpul. Ibaratnya sederhana begini, ya mungkin ada orang Jawa di situ datang, mungkin ada orang Aceh datang, ada orang Batak datang. Jadi mereka berbaur, membentuk sebuah komunitas yang setelah diuji DNA mereka, ternyata sama dengan DNA orang masyarakat Gayo yang ada sekarang. Salah satu yang diuji itu adalah siswa-siswa sekarang, ada 300 orang dulu diuji. Jadi itu membuktikan kesahihannya bahwa kerangka-kerangka manusia yang ada di situ yang berasal dari prasejarah tadi, bukan, itu adalah nenek moyang dari orang-orang Gayo. Karena hasil ilmu pengetahuan ini tadi. Jadi ini bukan lagi legenda memang. Betul Bang Najar, ini bukan lagi legenda. Tapi ini memang sudah ilmu pengetahuan. Ilmiah sekali. Terus menjawab Supraan. Nah, ini yang kami lakukan kemarin. Kita coba masukkan kamera ke dalam, bisa, tetapi karena dia berada sekitar 20 meter di bawah permukaan tanah ke dalam, jadi sinyal itu sudah tidak ketangkap. Maka kita kemudian membatalkan live streaming melalui Serabi News itu. Kalau nggak itu live streaming sudah di set sedemikian. Bahkan kita sudah minta alat penguat sinyal dari Telkom. Tetapi memang alat ini entah bagaimana tiba-tiba tidak berada di sana, katanya dibawa ke Losmawe atau gimana, nggak ngerti juga, sehingga tidak bisa terjadi. Nah, tapi kita punya rekaman. Kita punya rekaman di dalam seluruh aktivitas Mas Yoyo di dalam. Kebetulan di dalam itu ada Mas Yoyo, saya, kemudian Pak Martis tadi, juru kamera, satu lagi Kadis Pariwisata Bener Mulyang, Hermansyah, ada 4. Yopi mengontrol di luar, ya, karena memang teknisnya kemarin itu kita ingin aktivitas di dalam itu juga muncul di luar, bisa diamati melalui layar monitor di luar. Nah, layar monitor itu kita harapkan dari live streaming Serambi tadi bisa dilihat di HP. Cuma karena sinyal tidak ada, maka live streaming tidak jadi. Live streaming ini insya Allah akan ditayang ulang nanti hari Senin atau Selasa. Hari Senin atau Selasa. Mudah-mudahan secara
sederhana nanti bisa kita lihat apa sesungguhnya yang dijelaskan oleh Mas Yoyo tadi. Itu soal. Nah, kalau Kominfo memiliki fasilitas itu, saya kira ini bagus sekali mendapat respon. Jadi teknologinya disupport sehingga semua bisa terdeteksi, teramati sedemikian rupa. Dan ya memang mesti banyak beberapa eksperimen lagi yang harus dilakukan. Kemarin Mas Yoyo melakukan eksperimen, pemukulnya itu awalnya dari bongkahan batu kecil ya, yang biasa di sana, kemudian coba diganti dengan batang kayu kopi. Nah, ini bisa jadi objek penelitian lagi. Batang kayu kopi yang masih hidup, yang masih segar, atau yang sudah mati, atau jenis kopinya Robusta atau Arabica, ada bisa panjang ini, bisa panjang. Nah, ini memang membutuhkan intensitas kita dan kontinuitas kita untuk mengamati ini. Dan kita beruntung karena ternyata Pak Marty seperti yang saya katakan tadi menyediakan rumah yang dia bangun sedemikian rumah. Jadi seluruh Gayo itu tidak ada rumah semewah rumah dia, rumah adat memang dia bangun. Pemerintah pun tidak bikin. Luasnya 25 ke belakang, lebarnya 12 meter. Jadi 12 kali 25 di areal 4 hektar. Jadi itu akan difungsikan sebagai rumah peradaban. Nanti karena kawasan itu berada di jalur penelitian arkeologi yang menyimpan jejak-jejak Gayo prasejarah itu, jadi bisa menyatu bahwa jejak prasejarahnya ada. Kemudian Gayo di masa awal-awal Masehi bisa ditemukan jejaknya, kemudian di masa kolonial ditemukan jejaknya, di pasca kolonial, di era kemerdekaan sampai kepada era yang terkini. Nah, ini yang kemarin itu kita coba diskusi dengan beliau dan beliau setuju. Alhamdulillah beliau setuju untuk mengembangkan kawasan ini nanti. Jadi kawasan ini penting bukan hanya bagi Gayo itu sendiri, bukan. Penting bukan hanya bagi Aceh secara provinsialis, bukan. Penting bukan hanya kepada Indonesia, bukan. Tetapi penting kepada ilmu pengetahuan. Karena menurut Pak Ketut Wiratnya, ini pemimpin penelitian dari Balai Arkeologi, itu menyebutkan bahwa temuan-temuan kerangka manusia di loyang-loyang di gua-gua ini tadi ternyata telah mengubah teori penyebaran manusia ke Indonesia, ke tanah air. Yang awalnya dikenal dengan teori out of Taiwan, sekarang muncul teori baru, segitiga dasar. Teori out of Taiwan ini adalah penyebaran manusia yang para arkeolog itu merumuskan, berasal dari Cina bagian selatan lalu ke Taiwan, dari Taiwan ke Filipina, atau dari Taiwan ke Thailand, dari Filipina terus ke Sulawesi ke, ada yang terus ke Kalimantan, ada ke bagian timur, kemudian ada yang ke Jawa dan menyeberang ke Sumatera. Nah, itu teori awalnya. Tetapi dengan temuan Ceruk Mendali ini tadi, teori itu berubah karena apa? Karena benda-benda budaya seperti gerabah, kerangka manusia, kapak lonjong, kapak persegi yang dulu hanya ditemukan di bagian timur itu, di era zaman Batu Pertengahan, itu hanya ada di bagian timur dulunya. Tetapi di bagian barat ini juga ada. Itulah di tempat loyang ini tadi. Loh, kenapa? Dan gerabah-gerabah itu dia memiliki ternyata motif-motif yang sekarang kita kenal dengan motif Kerawang Gayo. Nah, ini butuh penelitian lagi. Motif-motif apa saja yang muncul di awal-awal jejak prasejarah? Kalau di tempat lain itu
gua-gua itu dilukisi dengan tanda, dengan huruf-huruf atau bahasa atau tulisan-tulisan tertentu. Ternyata di loyang ini mereka tidak menulis di dinding gua seperti tempat lain, tetapi dalam bentuk gerabah, tembikar dan lain-lain. Nah, ini panjang ceritanya karena saya pun baru tahu ternyata ada gerabah yang usianya 4040 tahun itu apabila dijatuhkan ke lantai begini, itu bunyinya seperti perunggu yang jatuh ke lantai, ting, tidak pecah. Dan Pak Ketut Wiratnya ini dia mengatakan ini ke kita, dia sudah membawa gerabah ini ke ahli gerabah temannya di Prancis. Orang ini menyatakan kalau gerabah seperti ini ditemukan di era sekarang atau di era Masehi atau di era sejarah itu menurut dia enggak aneh. Tetapi kalau ini ditemukan di era prasejarah, maka teknologinya begitu tinggi, begitu maju. Dan ini bisa menjadi objek penelitian di bagian seni rupa atau di bagian tanah liat. Bagaimana teknik pembakaran, banyak sekali hal-hal yang tersembunyi sebetulnya yang perlu penanganan lebih lanjut dari kita para seniman, dari para ilmuwan di kampus, dari para pemerhati sejarah, kebudayaan, sosiologi dan lain-lain. Banyak sekali pekerjaan ini. Mas Yoyo kebetulan seorang musikus, ilmuwan musik, menemukan ini tadi. Frekuensi 432 ini tadi. Menemukan frekuensi 432 ini. Saya kira mungkin teater atau apa bisa menemukan itu. Kompleks. Kawan-kawan dari Forum Brugayo meresponnya dalam bentuk puisi perempuan dan jejak Gayo prasejarah. Kenapa mereka memilih itu? Karena ternyata menurut dugaan Pak Ketut arkeolog ini tadi, yang mengukir gerabah-gerabah itu dia menduga itu dilakukan oleh perempuan. Kenapa? Karena para lelakinya berburu mencari makanan. Jadi yang mengukir itu perempuan. Jadi ini muncul peran perempuan dalam seni yang ditemukan jejaknya di era prasejarah itu tadi. Jadi panjang sekali kajiannya ini. Panjang sekali kajiannya, dan mudah-mudahan Supran, kita tentu membutuhkan banyak dukungan ya. Insya Allah di tahun 2022 mendatang, tapi kami belum tahu nih seperti apa. Tapi ini hanya baru gagasannya. Mimpi-mimpi kita bahwa di perhelatan Desember Kopi 2022 kita akan melibatkan kawan-kawan kita dari negara-negara penghasil kopi di dunia. Mereka kita minta mengirim tim delegasi kesenian. Ya kemudian kita berkesenian bersama-sama. Kita berinteraksi, musik, puisi dan lain-lain. Itu sederhananya lah. Dan kita akan membaginya dalam klaster-klaster. Kalau kemarin kita membagi dalam 4 klaster pertunjukan dan kegiatan di Medan, di Balai Arkeologi, lalu di Kampung Payetmumpi, di Universitas Gajah Putih, kemudian terakhir di Kuyun. Malah bertambah lagi jadi 5. Karena yang terakhir kita temukan ini tadi di Loyang Putri Bukes. Nah ini memang PR-PR yang besar. Saya tidak tahu apakah Mas Yoyo bisa kembali lagi sebentar lagi ke Gayo lagi dengan tim Kominfo untuk merekam ini secara detail, karena peralatannya saya kira cukup lengkap ya. Baik itu kamera maupun audionya. Ini penting sekali memang. Dan sekali lagi ini penting bukan hanya untuk kita di Aceh ini, tapi juga penting secara global. Karena itu tadi gerakan musik frekuensi 432 ini ternyata sudah jarang-jarang ditemukan. Kecuali alam lah yang membentuk itu, dan salah satu adanya di kampung kita itu
di loyang Putri Pukes yang dulu disebut dengan pengantin yang jadi batu. Itu saya kira dari saya. Yang lain-lain silakan Mas Yoyo. Silakan Mas Yoyo merespon. Terima kasih abangda semua. Ya, ada sedikit yang akan saya tambahkan. Saya tertarik dengan abang yang bicarakan perencanaan tadi. Ya, idealnya sebelum ada tindakan penelitian yang lebih komprehensif ke depannya, saya mengharap secara pribadi Bang agar bisa berita ini viral tidak apa-apa. Cuman kita harus preserve tempat itu agar mungkin diminimalisasi pemukulannya lagi. Karena saya mengingat beberapa struktur batu itu ada bagian yang rapuh. Nah mungkin nanti untuk mengobati rasa penasaran mungkin kanal yang Serambi itu dulu sementara untuk memberi informasi kepada kita. Selanjutnya mudah-mudahan pihak yang berkaitan lebih komprehensif, saya bersedia untuk bekerja sama untuk membuktikan secara ilmiah dan langkah-langkah ke depan. Itu yang pertama. Jadi kita sepakat ya Bang untuk kita feedback ke sana untuk sementara membatasi dulu aktivitas pemukulan sementara. Nanti mungkin Bang Fikar akan menyampaikan ke Pak Juru Kuncinya itu. Jangan kita balik nanti udah nggak ada lagi, udah hancur. Iya, itu yang saya khawatirkan. Oh ya Mas, itu di situ kan ada batu kan 3 warna. Iya. 3 warna. Iya. Berarti ada 3 warna. Iya, ada. Iya. Ya kan? Ada 3 warna. Jadi dalam satu warna itu saya dulu pernah juga ada waktu penelitian saya pernah ikut. Itu memang agak berbeda bunyinya. Satu warna satu mulai putih atau agak kegalungan dan kebiruan. Iya. Ada 3 warna batu. Jadi 3 warna putih panjang dia bawah. Benar. Beda warna. Iya. Benar, itu kami yang kemarin kita lacak ya Bang ya. Ada yang putih adalah nada rendah, sementara yang agak ke warna abu-abu kepasiran itu middle, sama yang biru high yang tinggi itu. Benar. Sepakat. Terus ya, masalah yang berikutnya adalah pengalaman melangkah tajam ke depan, tidak menatap ke belakang. Saya sangat setuju sekali. Namun ada sedikit sebuah ruang yang agak luwes ya, fleksibel. Jadi berkenaan dengan malam ini adalah bagi saya sudah memasuki masa detik-detik refleksi ya atas peristiwa bersejarah 17 tahun silam. Di sebelah kiri saya ada Bang Yopi yang kita berjalan bersama dari 2013. Saya dengan Bang Fikar sama Bang Yopi menyuarakan tentang hobi gayung, dan di saat yang bersamaan ada butir yang baru dibawa oleh Bang Yopi mengenai syiar Smong, dan kami pernah merefleksikannya di Bali bersama tim seni nandong dari Pulau Semelu yang original, Bang Yopi dan Bang Fikar di Bali. Ada beberapa titik yang kita gelar seni nandong, musik dan puisi. Bang Yopi, sejak lama sekali ada terjadi kegelisahan dalam dirinya untuk menyampaikan syiar ini. Pada awalnya saya skeptis banget. Bang Yopi masih mempercayai butir-butir nandong, bait-bait nandong itu. Kalau ukuran orang waras waktu itu, saya sebagai sahabatnya beliau,
ya hanya menjadi tulisan dalam buku situ saja. Nampaknya tidak. Saya bergaul dengan orang-orang sastra ya baru saat mereka saja mencoba memasukkan kasanah pribadi musikalitas saya ke dalam sastra. Ternyata ada dimensi baru yang baru saya pelajari tentang sastra di luar musik itu sendiri. Belum menyangkut rupa, seni rupa. Oke, seiring waktu berjalan, kita terus berkopi gayung, berpuisi, bersiar semong, terus tidak ada hentinya. Lalu beberapa tahun kemarin di Bali terjadi erupsi Gunung Agung. Erupsi. Kenapa saya ceritakan erupsi Gunung Agung? Jadi saya sangat harus menyampaikan bahwa nampaknya apa kegelisahan materi syiarnya Bang Yopi berupa syiar semong melalui pantun-pantun nandong yang kedepannya menjadi salah satu kemasan alarm bencana dini secara sastra. Dan itu saya sepakat sekali untuk melanjutkannya. Apa hubungannya dengan yang erupsi Gunung Agung di Bali? Jadi begini ceritanya. Saya mengharap ke depan itu ada pihak-pihak terkait dari pemerintah, khususnya mungkin otoritas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, agar mengkaji dan membukukan serta mengemas potensial local wisdom atau kearifan lokal tentang peringatan dini bencana untuk dimasukkan menjadi pertimbangan mereka memutuskan zona merah, zona hijau dan zona kuning. Dan ini saya teliti masih rancu sekali. Entah itu di barusan yang kejadian di Semeru yang sangat tidak terdeteksi dan kejadian di Gunung Agung. Melihat lagi mundur ke pembicaraan kita tentang frekuensi, sangat tidak masuk akal jika sebuah ada kejadian besar dalam indera manusia mempunyai keterbatasan, tetapi ada indera-indera lain seperti hewani atau tanaman atau kelakuan suhu dan segala macam yang dulu orang leluhur-leluhur kita di Nusantara sudah menguasainya, itu terlupakan di masa sekarang. Banyak bang, kera sudah turun, mungkin bangsa ular sudah mulai turun ke perkampungan, beberapa serangga kupu-kupu sudah tidak pada wajarnya seperti itu. Nah itu saya dapatkan cerita para orang-orang tua di Bali di sekitar Gunung Agung. Mereka mengisahkan peristiwa tahun 1960 saat bencana besar Gunung Agung itu yang mengakibatkan beberapa penduduk asli Bali harus bertransmigrasi, salah satunya ke Lampung dan ke Poso juga banyak. Jadi mereka menceritakan hewan-hewan di lereng-lereng pegunungan seperti kera, seperti ular, seperti serangga itu sudah beberapa hari sebelumnya membuat signal atau habit atau kelakuan yang tidak pada umumnya. Ya, yang kemarin kejadian yang di erupsi di Gunung Agung adalah sama sekali beritanya adalah fluktuatif, naik turun, dan pihak pemerintah saya tidak menyalahkan, tidak melibatkan khasanah kearifan lokal tersebut. Dampaknya adalah, jadi di lereng Gunung Agung itu ada beberapa kampung yang mereka bertani dan berternak karena tidak adanya syiar atau tutur yang menyampaikan tentang berita-berita zaman dulu tentang kebencanaan. Jadi para warga-warga Denpasar atau kota besar
itu berbondong-bondong ke sana meniupkan sebuah isu bahwa besoknya akan terjadi erupsi laut. Dampaknya adalah hewan ternak dijual sangat murah Bang, dan sepeda motor. Jadi beberapa hari itu langsung gerakan besar masif itu menjual aset, dan beberapa hari berikutnya nothing happen, tidak terjadi apa-apa. Jelas-jelas sangat merugikan kehidupan dan perekonomian para peternak dan aset mereka. Dan ada satu juga kejadian unik bahwa ada satu banjar atau di sana itu satu desa yang mereka eksodusnya itu mengikuti pengalaman nenek moyang dulu. Jadi dia tidak terbujuk untuk ke kabupaten kota Kelungkung. Jadi mereka menyelinap di lereng pegunungan dan memasuki sebuah hamparan yang mereka kira aman sesuai dengan petunjuk nenek moyang mereka. Nah, artinya kesimpulan saya, mudah-mudahan ranah kearifan lokal, cerita-cerita legenda yang di dalamnya syarat petunjuk, syarat teka-teki tentang tindakan untuk menyelamatkan diri atas bencana itu bisa dijembatani secara ilmiah, dikemas secara mungkin karya seni budaya, entah teater atau buku atau perlombaan, dan pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengamini itu kebenarannya agar antara local wisdom sama otoritas itu benar-benar gayung bersambut. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yopi, silakan. Sudah. Silakan. Kasih deh. Bahas pantung Bang Ayah aja dia. Frekuensi tersambung yang sangat indah malam ini. Indahnya kebersamaan kita bisa berkumpul. Walaupun kami jauh, kami datang kemari, disambut dengan teman-teman, kita bisa bercerita. Itulah ada kopi, ada cerita sesuai dengan hidup. Terima kasih. Baik, kita kasih aplaus untuk Bang Pinar, Bang Yuyu, Mas Yuyu, dan Bang Yopi. Baik, ada beberapa, ini jam sudah melewati pas jam 23. Sebagai kesimpulan, tadi saya diskusi dengan Bang Pinar. Kesimpulannya adalah secara kebersamaan mungkin nanti ada satu lembaga, mungkin Teater Mata Bang Pinar. Teater Mata akan merekomendasikan dari hasil diskusi kita ini, kita surati Bupati, khususnya Bupati Aceh Tengah, dengan tembusan ke instansi terkait lainnya, yang seperti kata Bang Supran tadi, minimal mengamankan dulu, mengamankan situs itu untuk tidak diganggu dulu sebelum ada penelitian lebih lanjut, sehingga bisa menjaga kalaupun nanti ada penelitian lebih lanjut. Dan mungkin itu salah satu rekomendasi kita malam ini, untuk menjaga agar frekuensi 432 ini betul-betul bisa menusuk ke dalam hati dan menjadi frekuensi bersama kita, dari mata turun ke mata hati kita. Baik, karena ya suara saya tidak pakai napas. Demikian mungkin pertemuan kita malam ini, jadi diskusi menjawab dengan karya, insya Allah benar-benar bisa menjadi penutup tahun 2021, menjadi sebuah hal yang sangat positif bagi kita. Untuk itu marilah sama-sama kita menutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Fikar dan Kak Devi serta keluarga lainnya, Mas Yoyo, Bang Yopi, dan abang-abang, Ampunian, Bang Ade, Kak Nur, Dekna, dan semuanya. Tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.
Yang kepada Allah kita mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu, teman-teman saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bubar, mungkin kita bisa berdiri berbarengan, kita berfoto bersama. Karena ada dua mata di belakang. Dari bola mata, ini kan ini singkatan M, ini mata nih. Jadi ya gitu ya. Tadi yang Mas Yoyo ngomong tadi sudah 1.000 orang yang menyaksikan. Iya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal frekuensinya belum nyatu. Yang penting ada frekuensi. Frekuensi 432, kan? Yuk, Mami. Tahan dulu. Kita lihat dulu. Tahan dulu. Menyaman, masuk lagi menyaman. Yang wajahnya belum abadi, tolong abadikan. 1, 2, Itu yang ketiga lagi bibir. tahan sekali lagi. Keempat pernah. Tahan dulu ya. Masuk. Kirim. Yang ketiga jalan bibir, keempat jeprek. Tahan ya. Tahan. 1, 2. Sekali lagi. Jeprek. Ya. Fokus. Dah kering gigi euy. Satu terus dari tadi. Bebas. Jilat gigi bibir. Bebas. 1, 2. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kebetulan dari panitia Haul Sultan Iskandar Muda mengundang semua teman-teman atau abang-abang ya, senior-senior yang datang malam ini untuk hadir besok ya. Iya, dari jam 11 pagi ya di Baperis. Mudah-mudahan Bang Fikar Eda masih di sini, Kak Devi bisa hadir di Haul Sultan Iskandar Muda di Baperis besok jam 11 di samping Meligo Dr. Gubernur. Ramen Mas ya. Mudah-mudahan makan siangnya bisa di sana ya. Maulid juga di sana. Baik. Jadi buat teman-teman semuanya, buat Kak semualah yang hadir di sini ya, diundang. Kebetulan saya unsur panitia, jadi berhak ngundang. Kak ini juga. Kak Oke, makasih ya, Murid. Iya juga. Makasih ya. Ya, semuanya. saya dari Lampulo juga ngundang Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, kalau malam besok kita ada putar film di bot di atas rumah. Kalau mau berhadir silakan jam 20. Kita jumpa di sana di Lampulo. Bye bye. Mudah-mudahan di frekuensi 432 kita ketemu. Ayo hati-hati.
Oke, Bang. Oke, saudara lo sudah sampai di sesi akhir dari kegiatan ngopi lesen bersama Teater Mata. Jawab dengan karya Open Stage Taman Seni dan Budaya Banda Aceh sebagai pemantik Fikar Eda dan Mas Yoyo Harnes juga tadi bersama kita juga hadir, Bang Yopi. Ini suasana kegagalan di sesi akhir. Depi, closing dong, 1 menit aja. Pesan untuk kegiatan kita hari ini. Aku sih mikirnya ini lebih kepada silaturahmi ya, yang baik kita teruskan, yang kurang baik di masa lalu stop, kita berpikir maju tentunya untuk kesenian di Aceh, untuk kita sebagai manusianya. Perbedaan apapun itu jadikan semua, jawab semua dengan karya. Aceh ke depan harus hebat kembali, seni dan budayanya juga manusia. Insya Allah, jalin silaturahmi dengan senyuman, tebar kebaikan dan selalu berkarya. Amin. Dalam apapun, dalam bentuk apapun. Tentunya karya ini adalah sebuah upaya untuk bagaimana tetap menyatukan satu sama lainnya. Insya Allah. Sukses selalu kakakku. Sama-sama, terima kasih selalu memberikan kabar untuk semua orang. Insya Allah. Ya, bersama saya sudah memberikan sedikit informasi tadi dan pesan dan kesannya dari Bima Bahari, istri tercinta dari Bang Fikar Eda. Saya Daralo, sekian dulu. Mau Entertain menyampaikan langsung liputan hari ini dari Open Stage Taman Seni dan Budaya Banda Aceh. Kegiatan ngopi lesen bersama Teater Mata. Melaporkan, saya dari tadi melaporkan. Oh, masih ada yang bergerak. Oke, kita lihat tadi sekilas info. Oke deh, sekian dulu. Tetap bersama saya, Mamo Entertain, ikuti terus. Selalu update dan up to date tentang informasi tentang seni dan budaya dan sekitar pariwisata yang berhubungan dengan apa yang terjadi di sekitar kita dan ada di lingkungan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.